Bab 1941, Raja Wushang. Pemimpin Sekte Taiyin terdiam sejenak dan tidak melakukan gerakan apapun. Jika tidak ada orang kuat dari Gunung Abadi yang menahan kelantaian, akan sulit baginya untuk menerobos blokade Patriark Lama Langit-Langit dalam kondisinya yang tidak stabil. Guru Li dari Sekte Taixuan juga berhenti, bersama dengan 6 dewa sejati terkuat dari Sekte Taixuan. Di satu sisi, mereka ingin membunuh Zuo Qiuyiren, keturunan dewa bela diri abadi, dan di sisi lain, negeri asing yang gelap dan surga telah berperang. Jika mereka tidak mengambil tindakan, mereka mungkin akan dipertanyakan oleh semua makhluk hidup di surga. Setelah ragu-ragu sejenak, Guru Li berteriak, kalian berenam harus bergegas dan bergabung dalam perburuan mayat hidup di negeri asing yang gelap. Garis keturunan bela diri dewa dapat diserahkan kepadaku sendiri. Zuo Qiuyiren telah terluka parah. Jika bukan karena 7 dewa sejati kota kekaisaran dan batu kekacauan, dia tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Serangan acak dari Guru Li jelas bukan sesuatu yang dapat ia tolak dalam kondisinya saat ini. Mengapa kalian, 7 dewa sejati dari kota kekaisaran, tidak segera mengepung dan membunuh mayat hidup itu? Apakah kalian bertekad untuk menjadi musuh Sekte Taixuanku? Guru Li menghardik dengan marah. Oh! Chang Songzi mencibir dan berkata, Peri Zuo Qiu juga merupakan tetua kota kekaisaranku. Jika kau ingin membunuh Peri Zuo Qiu, kau harus melewati kami terlebih dahulu. Pengadilan kematian. Guru Li sangat marah, tetapi bukan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh 7 dewa abadi sejati. Hanya saja Chaos Stone terlalu abnormal. Bahkan dengan kekuatannya sebagai half-step immortal, dia tidak bisa menghancurkan pertahanan Chaos Stone. Dengan musuh yang kuat di depan mata, Sekte Taixuan, sebagai kekuatan terkuat di alam semesta, melampiaskan dendam pribadinya di sini. Apakah kamu tidak takut ditertawakan jika hal ini terbongkar? Chu Tianquo juga berkata dengan nada sinis. Kau pasti akan menyesalinya. Sekte Taixuanku penuh dengan orang-orang kuat. Kami pasti akan menghancurkan seluruh kota kekaisaran pusat. Guru Li mengancam. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Sekte Taixuan tidak terkalahkan? Sosok Tian Xiong, tetua agung klan ilahi Taiyan, melesat dan menyerbu bagai bola api ilahi. Segera setelah itu, putra dewa Taiyan dan kelima tetua menyusul. Peri Zuo Qiu adalah tamu dari suku kami. Jika kau ingin membunuh Peri Zuo Qiu, para prajuritku akan melawanmu sampai mati. Patriark Kubah Langit berteriak dengan marah. Sangat bagus. Wajah Guru Li menjadi hitam karena marah. Dia tidak takut pada klan ilahi Taiyan dan 7 dewa sejati dari kota kekaisaran, tetapi jika batu kekacauan ada di sana, dia pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Oleh karena itu, dia harus menyerah. Dengan ledakan momentum, dia berubah menjadi seberkas cahaya peri dan bergegas menuju medan perang 10 abadi. Kakak Yiren. Melissa bergegas maju. Dengan bantuan Patriark Lama Klan Tian Xiong, dia dapat melakukan perjalanan melalui medan perang dewa sejati. Zuo Qiuyiren tampak pucat dan terluka parah. Dia berkata, aku baik-baik saja. Aiden adalah yang terpenting. Ketua, haruskah kita ikut bertempur melawan mayat hidup? Putra Dewa Taiyan bertanya. Pemimpin klan langit-langit tercengang. Dia melihat sekeliling dan melihat medan perang dewa sejati. Para petinggi dari 5 kekuatan teratas, Gunung Abadi, Sekte Kaisar Ilahi, Tanah Terlarang di Alam Semesta, Alam Rahasia Kuno, dan Sekte Taixuan, semuanya telah diberangkatkan dan mengepung 10 makhluk abadi. Ini adalah peperangan antara surga dan alam gelap, tetapi mereka baru saja melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. 10 dewa abadi jelas-jelas melindungi Aiden, tetapi tanah asing yang gelap dan surga sedang berperang sampai mati dan memiliki perseteruan berdarah yang mendalam. Di antara 7 dewa sejati kota kekaisaran, Gu Qianqiu juga ragu-ragu. Secara umum, bertarung melawan makhluk asing yang gelap merupakan tugas setiap kultivator di surga. Tetapi sekarang semua orang melihat penyebab semua ini. Ayo! Patriark tua klan Tian Xiong menggertakkan giginya, berteriak, dan menjadi orang pertama yang bergabung ke medan perang. Segera setelah itu, putra Dewa Taiyan, 5 tetua, 7 dewa kota kekaisaran, dan Gu Qianqiu juga bergegas maju. 10 dewa abadi terjebak dalam pertempuran sengit dan dikepung oleh makhluk-makhluk kuat dari seluruh dunia. Mereka tidak dapat pergi bahkan jika mereka ingin, tetapi makhluk-makhluk di tanah asing yang gelap itu sama bangganya dan tidak akan pernah mundur sampai mereka mati dalam pertempuran. Aiden tidak dapat memasuki medan perang, tetapi dia masih dapat melihat semuanya samar-samar melalui mata guntur. Dia tidak tahu bagaimana memilih. Di kehidupan sebelumnya, saat dia menjadi Dewa Abadi Haotian, dia memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan makhluk dari alam lain. Namun di kehidupan ini, tubuhnya sudah dipenuhi oleh energi gelap yang kuat, dan memang mayat hiduplah yang menyelamatkannya tadi. Kalau tidak, dia pasti sudah ditangkap oleh Sekte Kaisar Ilahi sekarang. Melihat ke-10 makhluk mayat hidup itu terkunci dalam pertarungan sengit, jika hal ini terus berlanjut, mereka mungkin akan tertekan. Sumber kegelapan dalam tubuhnya bergejolak, seakan berusaha keluar dari tubuhnya. Para dewa terlalu sering menindas ras kita. Pada saat ini, suara guntur datang dari ruang dan waktu yang tak berujung.
Suaranya bergema di 3 alam dan 6 jalur, mengguncang ruang dan waktu kuno dan modern. Segera setelah itu, cahaya hitam yang tak tertandingi keluar dari gerbang asli. Cahaya hitam berkelebat, dan tombak emas berkelebat dengan warna abadi, seolah-olah seluruh keabadian telah kembali menjadi satu. Tombak itu bergetar, dan pecahan-pecahan galaksi runtuh. Dalam sekejap, alam semesta yang tak terhitung jumlahnya hancur total. Aku melihat tombak panjang itu menusuk langsung ke medan perang dewa sejati. Kekuatan mengerikan itu tak terhentikan dan membunuh segalanya. Begitu ke-10 makhluk abadi itu melihat tombak itu, mereka serentak membungkuk dan berseru, salam kepada Raja Wushang. Tombak itu menjadi hidup dan panjangnya mencapai puluhan juta kaki, melonjak dengan kekuatan yang mengerikan. Api penyucian Kaisar Ilahi, Taixuan Taichi, hukum kekaisaran, dan sutra keabadian semuanya lenyap menjadi ketiadaan pada saat ini. Raja Wushang merupakan eksistensi tingkat raja yang terkenal di negeri asing yang gelap. Bertahun-tahun yang lalu, aku pernah berjuang untuk masuk ke surga. Tombak emas, siapa tahu berapa banyak jiwa orang kuat yang telah ditusuknya, dan berapa banyak darah orang abadi yang telah diminumnya. Dalam sekejap, seluruh medan pertempuran dewa sejati tampak tertembus sepenuhnya dan berubah menjadi kekacauan. Koordinat ruang waktu seluruh alam semesta terungkap sepenuhnya hanya dalam waktu singkat. Gerbang asli hancur total, dan banyak aura menakutkan yang tidak lebih lemah dari Raja Wushang muncul dari waktu dan ruang yang berbeda. Semua makhluk hidup di surga dan dunia merasakan kekuatan putus asa untuk pertama kalinya, dan seluruh alam semesta menjadi sepenuhnya transparan. Di seberang lautan waktu dan ruang di alam semesta, ada seorang pria kuat yang menakutkan memegang pedang hitam di tangannya. Cahaya pedang itu menyilaukan dan lebih kuat dari sebelumnya. Dia menebas ke arah galaksi yang luas dan waktu dan ruang yang luas. Arah yang ditunjuk oleh cahaya pedang adalah lokasi alam semesta. Pada saat yang sama, 4 aura menakutkan muncul dari Sekte Shen Huang, Tanah Terlarang Alam Semesta, Alam Rahasia Kuno, dan Sekte Taixuan. Dalam sekejap, sepasang tangan besar terentang dari ruang dan waktu. Tidak diketahui dari mana asalnya, tetapi mereka langsung menembus waktu dan menghalangi cahaya pedang yang mengerikan itu. Di sisi ini, di medan perang abadi sejati, Raja Asing Wushang menusuk seluruh alam semesta dengan tombaknya dan mengusir semua orang kuat dari Gunung Abadi, Sekte Kaisar Ilahi, Sekte Taixuan, Tanah Terlarang Alam Semesta, dan Alam Rahasia Kuno. 10 dewa abadi juga bergegas keluar dari medan pertempuran dewa sejati pada kesempatan pertama dan kembali ke alam semesta belantara besar. Mata Aiden menyipit, dan para pria kuat tingkat abadi dari 2 alam semuanya mengambil tindakan. Waktu dan ruang terputus, dan segala macam pemandangan mengerikan muncul. Tombak Raja Wushang tidak menyerang para petarung tingkat dewa sejati dari pasukan besar, tidak pula mundur, tetapi terus bersinar dengan kecemerlangan tak terbatas. Cahaya mengalir, jalan runtuh, dan alam semesta hancur. Ia langsung turun menuju alam semesta kuno di surga, dan pada saat berikutnya alam semesta itu juga meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Sosok lelaki tua itu muncul kembali dan langsung menggenggam tombak emas yang mengerikan itu dengan 2 jarinya. Wushang, setelah beberapa zaman, kamu masih belum membuat kemajuan apapun. Sosok lelaki tua itu kabur dan jelas bahwa dia bukan dirinya yang sebenarnya. Bab 1942, para raja keluar bersama-sama. Wuji tua, kamu belum mati. Suara dingin datang dari waktu dan ruang yang tidak diketahui. Mundurlah cepat, jika kau menyerang wilayahku dengan gegabah, para prajuritku yang kuat pasti akan menghancurkan tanah asingmu yang gelap. Suara tua itu menjentikkan 2 jari dan menjatuhkan tombak emas itu. Tak lama kemudian, tombak emas itu menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, seluruh alam semesta kembali damai lagi. Para master abadi dari Sekte Shen Huang, Gunung Abadi, Sekte Taixuan, Tanah Terlarang Alam Semesta, dan Alam Rahasia Kuno juga kembali. Semua makhluk hidup masih ketakutan, kekuatan dewa abadi benar-benar terlalu mengerikan. Sekalipun hanya jejak kecil, itu sudah cukup untuk menghancurkan alam semesta. Untungnya, apakah itu orang kuat tingkat abadi di surga atau raja-raja negeri asing yang gelap, kedua belah pihak hanya membuat gerakan tentatif dan tidak benar-benar mengambil tindakan. Di dunia belantara besar, 10 makhluk abadi mundur ke reruntuhan gerbang primordial. Gerbang aslinya telah hancur total, dan saluran ruang waktu antara kedua dunia pun terekspos sepenuhnya. Bagi Dark Alien Land, koordinat waktu dan ruang surga bukan lagi rahasia. Hal yang sama berlaku untuk surga. Dark Alien Land juga sepenuhnya terungkap. Jika dua dunia super ingin memasuki dunia masing-masing, mereka tidak perlu lagi mempertaruhkan nyawa untuk menyeberangi lautan waktu dan ruang di alam semesta. Pecahan-pecahan waktu berterbangan di sana-sini, mengubah tempat ini menjadi kehampaan istimewa yang bahkan orang abadi pun sulit melihatnya. Gunung Abadi, Sekte Kaisar Ilahi, Tanah Terlarang di Alam Semesta, Alam Rahasia Kuno. Para pria kuat dari 5 kekuatan teratas Sekte Kaisar Ilahi berada dalam siaga penuh. 10 dewa abadi itu tidak mundur, tetapi juga bersiap untuk bertempur. Lalu, dari sisi waktu yang lain, semakin banyak makhluk hidup yang muncul. Dalam waktu singkat, lebih dari 20 mayat hidup datang. Total lebih dari 30 makhluk hidup melepaskan aura penuh mereka, dan seluruh alam semesta Great Wilderness telah runtuh sepenuhnya.
Semua makhluk hidup meratap dan ketakutan, dan segala macam pemandangan mengerikan muncul di langit. Kemudian, sebuah pisau terbang keluar dari arah tanah asing yang gelap. Darah emas masih mengalir di pisau itu, memancarkan aura gelap yang luar biasa. Pedang Iblis Keputusasaan. Semua orang berkuasa di dunia terkejut. Mereka kurang lebih telah mendengar bahwa bertahun-tahun yang lalu, perang yang mengerikan terjadi antara surga dan negeri asing yang gelap. Pertempuran itu memengaruhi waktu dan ruang yang berbeda, alam yang berbeda, dan kedua alam paralel menderita kerugian besar. Di antara mereka, beberapa raja yang tak terkalahkan yang menakutkan surga juga muncul di tanah asing yang gelap. Di antara mereka ada Raja Wushang yang memegang tombak emas, dan satunya lagi Raja Malam yang memegang pedang iblis keputusasaan. Darah emas yang mengalir pada pedang iblis keputusasaan adalah darah para pendekar kuat tingkat abadi yang telah gugur dalam pertempuran di sisi surga bertahun-tahun yang lalu. Darah orang kuat tingkat abadi itu abadi. Tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu, dan darah itu masih mengalir di pedang iblis keputusasaan. Pisau iblis yang mengerikan itu memancarkan aura keputusasaan, dan bahkan Guru Li, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi, merasakan jiwanya bergetar. Masih ada celah besar antara dewa setengah langkah dan dewa sejati. Banyak orang kuat merasa ngeri dan tidak berani mendekati pedang iblis putus asa. Bertemu dengan Raja Malam. Lebih dari 30 orang mayat hidup datang untuk beribadah bersama. Tubuh asli Night King tidak muncul, namun ia hanya mengirimkan senjatanya, Blade of Despair, ke sana. Ini merupakan provokasi sekaligus pencegah. Duniaku tidak akan menoleransi keangkuhanmu. Saat berikutnya, sebuah sosok tinggi dan suci bermandikan cahaya keemasan muncul dari udara tipis. Waktu dan tahun berlalu mengelilingi sosok itu, dan di belakangnya, pemandangan disintegrasi alam semesta silih berganti. Temui Rajaku. Ketika orang-orang kuat dari Gunung Abadi melihat sosok ini, mereka segera berlutut dan menyembahnya. Sosok emas itu tak lain adalah Kaisar Abadi, makhluk abadi paling berkuasa di surga. Kaisar Abadi menunjuk ke udara, dan cahaya peri ilusi berayun menuju pedang iblis yang putus asa. Meskipun dipisahkan oleh waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, ia menerangi langit. Jari itu tiba dalam sekejap dan langsung mengenai pedang iblis keputusasaan. Pedang iblis putus asa pun langsung meledak dengan aura membunuh yang mengerikan. Aura membunuh itu pun menggelora dan langsung menghancurkan serangan Kaisar Abadi. Kaisar Abadi sangat marah. Pada saat itu, raungan pria kuat yang mengerikan ini dapat terdengar di seluruh surga dan dunia dan dalam waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Saat berikutnya, seluruh alam semesta layu, dan sesosok emas melangkah keluar seolah kembali langsung dari masa lalu ke kenyataan. Sosok Kaisar Abadi menjadi semakin jelas dan nyata. Alam semesta yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Inilah kedatangan Sang Abadi yang sejati. Itu bukan proyeksi yang memantulkan surga, tetapi tubuh aslinya yang telah tiba. Orang-orang kuat dari Gunung Abadi sangat bersemangat. Mereka berlutut di tanah, menyembah, dan berteriak ke langit. Kekuatan Kaisar Abadi sebanding dengan alam, dan dia telah mencapai puncak keabadian. Sutra abadi yang diciptakannya dikatakan sebanding dengan Phoenix Nirvana bawaan klan Phoenix. Seluruh alam semesta diterangi, dan cahaya yang ada di mana-mana berkelap-kelip dengan nafas abadi. Semua makhluk hidup memujanya, dia benar-benar abadi. Kaisar Abadi mengulurkan tangannya dan meraih pisau keputusasaan iblis. Wujud asli Kaisar Abadi turun dan sepasang tangan besar terulur untuk meraih pedang iblis keputusasaan. Pedang iblis keputusasaan merupakan senjata milik Night King dari negeri asing, dan pedang ini berlumuran darah banyak dewa abadi di surga. Pedang iblis itu memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, menghancurkan cahaya yang terpancar dari Kaisar Abadi. Namun pada akhirnya, itu tidak sebanding dengan wujud asli Kaisar Abadi. Pedang ajaib itu terbang dan sebenarnya mengambil inisiatif untuk menebas Kaisar Abadi. Cahaya pedang yang tak tertandingi itu menghancurkan waktu dan hendak menghancurkan seluruh dunia, membuat orang merasa benar-benar putus asa. Itu hanya senjata, tapi kau berani bertindak lancang di hadapanku. Sang Kaisar Abadi mendengus dingin, membentuk segel dengan tangannya, dan menamparkan pisau iblis itu ke bawah. Cahaya peri abadi langsung menghancurkan semua energi hitam yang dipancarkan oleh pisau ajaib. Yang tak dapat mati, apakah kau berani melawan raja ini? Saat berikutnya, suara dingin datang dari kedalaman waktu dan ruang. Lalu alam semesta terbelah dan sesosok hitam keluar darinya. Bayangan hitam itu memancarkan aura yang tak terkalahkan, dan pedang iblis keputusasaan berdengung dan terbang langsung ke tangan bayangan hitam itu. Raja Malam. Seorang abadi sejati telah tiba, wujud aslinya telah tiba. Apakah kamu dari tanah gelap tidak sabar untuk memulai perang lagi? Di kedalaman angkasa raya, seberkas cahaya tiba-tiba muncul, melintasi langit biru angkasa raya. Cahaya ilahi menerangi langit, dan Kaisar Dewa muncul, juga turun dalam wujud aslinya. Kaisar ilahi dan Kaisar abadi mengeluarkan dua energi dan menghancurkan Raja Malam. Raja Malam mengayunkan pedang iblis keputusasaan di tangannya dan langsung menghancurkan kedua aura tersebut. Ketiganya merupakan dewa abadi yang kuat, tetapi yang jelas Kaisar ilahi dan Kaisar abadi sudah cukup untuk menindas Raja Malam bersama-sama. Oh, Kaisar abadi, Kaisar ilahi, tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu, dan kau masih belum membuat kemajuan apapun. Di negeri asing yang gelap, tombak emas menyapu ruang dan waktu dan muncul.
Sosok tinggi mengenakan baju besi emas muncul, berkilauan dengan aura abadi. Raja Wuxiang akhirnya muncul dalam wujud aslinya. Ia dan Raja Ye bertarung satu sama lain dengan senjata dan pedang, dan telah membuat takut banyak orang kuat di surga. Ia adalah salah satu raja terkuat di dunia gelap. Tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu, saatnya mengubah kegelapan menjadi cahaya abadi. Terdengar desisan dingin lagi, lalu waktu dan ruang berubah menjadi pecahan-pecahan. Bola api hitam membakar rantai ketertiban dan hukum ilahi. Bab 1943, memulai perang. Sosok besar melesat keluar. Orang ini sangat menakutkan. Api hitam berkobar di sekujur tubuhnya dan dia kebal terhadap segala macam kerusakan. Raja Phoenix yang jatuh. Ekspresi Kaisar Abadi dan Kaisar Ilahi berubah tiba-tiba. Orang yang datang tidak lain adalah Raja Phoenix jatuh, yang telah lama menjadi makhluk dari negeri asing yang gelap. Burung Phoenix adalah makhluk yang sakti luar biasa, saktinya sampai tidak masuk akal, terutama 3 ilmu sihir burung Phoenix yang benar-benar di luar nalar. Kaisar Abadi, kau mencuri sihir nirvana milik klanku untuk menciptakan sutra abadi, tetapi kau hanya memperoleh dasar-dasarnya saja, tetapi tidak intisarinya. Apakah kau butuh bimbinganku? Kata Raja Phoenix jatuh dengan acuh tak acuh. Wajah Kaisar Abadi berubah drastis. Memang benar bahwa sutra abadi merujuk pada bakat nirwana klan Phoenix. Namun, karena keduanya adalah makhluk abadi, dia merasa harga dirinya tercoreng saat dia disebut-sebut di depan umum oleh Raja Phoenix jatuh. Phoenix tua, kita semua di sini adalah sekelompok orang munafik. Di masa lalu, Kaisar Abadi mencuri teknik nirvana dari klan Phoenix Anda dan menciptakan sutra abadi. Kemudian, Li Guyi dari Sekte Taixuan mencuri Tai Sang Wang King Jue milikku dan mencapai status dewa abadi. Pada suatu saat, riak muncul dalam ruang dan waktu, dan sosok hitam tua muncul entah dari mana. Saya melihat seorang raja dari negeri asing melangkah maju, dengan semua hukum terjalin di tubuhnya. Raja Hantu, Raja Wuxiang, Raja Ye, dan Raja Valen Phoenix semuanya sedikit terkejut. Orang tua ini adalah Raja Hantu tertua di negeri asing. Kultivasinya selalu menjadi misteri dan kondisinya sangat tidak stabil. Raja Hantu jarang muncul, bahkan dalam perang besar yang tak terhitung jumlahnya tahun lalu. Namun tanpa diduga, dia muncul secara langsung kali ini. Di sisi surga, wajah Kaisar Abadi dan Kaisar Dewa tiba-tiba berubah, dan 4 raja tiba-tiba datang dari tanah asing yang gelap. Kaisar Abadi, pedang ajaib di tanganku sudah haus begitu lama, tak terhitung berapa kali pun pedang itu tak meminum darah Dewa Abadi. Sang Raja Malam mencibir, pedang ajaibnya bergetar, dan darah abadi masih mengalir di atasnya. Menurutmu apakah di duniaku tidak ada seorang pun yang menindasku? Dalam sekejap, alam semesta terbuka dan tertutup, dan potongan-potongan waktu yang mengerikan saling terhubung. Aku melihat seorang pria kuat berjubah tahu melangkah keluar, dengan diagram Tai Chi besar di kepalanya. Dia adalah Li Guyi, dewa dari Sekte Taixuan. Raja Hantu mencibir ketika dia melihat Li Guyi, kamu cukup berani, anak kecil, menyelinap ke duniaku dan mencoba mempelajari seni pelupa tertinggiku. Lumayan, kamu bisa mencapai status yang mulia abadi hanya dengan pecahan bulungan itu. Wajah Li Guyi menjadi gelap, dan diagram Tai Chi muncul seperti galaksi yang tak berujung. Cahaya yang membakar itu menguapkan segalanya dan langsung menutupi Raja Hantu. Raja Hantu tidak terburu-buru, melambaikan tangannya dan berkata, kamu baru saja memasuki alam dewa abadi, dan kamu ingin menyerangku. Aku akan mengajarimu bagaimana menjadi orang baik. Raja Hantu mendengus dingin, dan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya muncul di angkasa, menelan semua cahaya yang menakutkan. Jelaslah bahwa Li Guyi, yang baru saja menjadi dewa abadi, tidak sebaik Raja Hantu berpengalaman dari negeri asing. Menindas yang lemah sepertinya bukan gaya di negeri asing. Sebuah suara yang kuat terdengar. Para pria kuat di alam rahasia kuno tiba-tiba terkejut, dan kemudian seorang pria menginjak pecahan waktu dan bergegas dari waktu dan ruang masa lalu. Itu adalah Dewa Abadi Lietian dari alam rahasia kuno. Dia adalah Dewa Abadi yang sangat kuno yang mencapai status Dewa Abadi melalui penggunaan hukum kekaisaran. Bagaimana mungkin peristiwa besar seperti itu terjadi tanpa ruang terlarangku di alam semesta? Gelombang suara mengerikan lainnya mengguncang langit. Seorang lelaki tua datang dari masa depan, dengan sungai waktu yang panjang mengalir di bawah kakinya. Sang abadi Qingyun dari tanah terlarang di alam semesta juga telah tiba secara langsung. Sampai saat ini, 5 dewa abadi dari 5 kekuatan teratas di tanah terlarang alam semesta, alam rahasia kuno, Sekte Kaisar Ilahi, Gunung Abadi, dan Sekte Taixuan semuanya telah turun dalam tubuh asli mereka. Dari negeri asing yang gelap ini muncul 4 raja, Raja Wuxiang, Raja Malam, Raja Hantu, dan Raja Phoenix jatuh. 9 dewa abadi saling berhadapan di surga, namun tidak ada satupun dari mereka yang mengambil tindakan. Jika Dewa Abadi benar-benar bergerak, dia pasti akan pergi ke medan perang para raja yang sesungguhnya, yang merupakan tempat khusus di mana alam semesta kuno yang tak terhitung jumlahnya, waktu dan ruang kuno dan modern saling tumpang tindih, dan itu sangat luas dan tak terbatas. Hanya di sanalah seseorang dapat menahan dahsyatnya kekuatan sihir tingkat raja. Semua makhluk hidup di surga, termasuk mereka yang berada di negeri asing, merasa gembira. Tubuh asli dari 9 dewa abadi semuanya telah turun. Sungguh peristiwa yang luar biasa.
Perang sudah di depan mata, bagaimana mungkin aku bisa absen? Di negeri asing yang gelap, sepasang tangan besar mendorong sungai waktu yang panjang dan menyebabkannya mengalir mundur. Lalu seorang raja asing muda bergegas keluar. Raja Jeoyu. Keempat raja dari negeri asing itu agak terkejut. Raja Jeoyu adalah raja muda dari negeri asing. Meskipun ia belum mencapai puncak kekuasaan, kekuatan tempurnya tak tertandingi, dan penampilannya dalam pertempuran besar bertahun-tahun yang lalu juga luar biasa. Dan raja ini. Terdengar suara gemuruh keras lainnya. Sosok yang mengerikan langsung menghancurkan beberapa dunia kuno dan muncul dengan satu jari. Sosok iblis besar melesat keluar. Kaisar abadi, kita berdua masih imbang. Apakah kamu berani melawanku lagi? Iblis besar meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menantang Kaisar abadi dengan dingin. Kaisar Dewa Surga, Kaisar abadi, Dewa abadi King Yun, Li Guiyi, Dewa abadi Lietian, 5 Dewa abadi agung mewakili 5 kekuatan teratas di alam semesta, dan tubuh sejati mereka semuanya telah turun ke alam semesta ini. Sementara itu, di tanah asing yang gelap, 6 raja besar, Raja Wushang, Raja Ye, Iblis Besar, Raja Jeoyu, Raja Hantu, dan Raja Phoenix jatuh, juga tiba dalam wujud asli mereka. Sebanyak 10 dewa abadi yang kuat menyebabkan seluruh ruang waktu terbalik dan waktu terganggu. Ke-11 Raja Agung ini semuanya menahan aura mereka secara diam-diam dan tidak sengaja memperlihatkan kekuatan dewa abadi mereka. Jika tidak, langit dan tanah asing yang gelap tidak akan mampu menahannya dan semuanya akan runtuh. Ke-11 Raja Agung saling berhadapan di dunia belantara besar, dan sudah jelas bahwa negeri asing yang gelap memiliki keunggulan mutlak. Di sisi surga, hanya ada Kaisar Abadi dan Kaisar Ilahi, yang berada di level puncak Yang Mulia Abadi. Meskipun Yang Mulia Abadi King Yun dan Yang Mulia Abadi Lietian memiliki sejarah panjang, mereka hanya mencapai tahap tengah Yang Mulia Abadi. Li Guiyi adalah Yang Mulia Abadi yang baru dipromosikan dari Sekte Taixuan. Adapun negeri asing yang gelap, Raja Wushang, Raja Ye, dan Raja Hantu semuanya berada di level Raja Puncak. Sedangkan untuk Raja Iblis Agung, ia memiliki kekuatan Raja tingkat menengah. Raja Jeoyu mirip dengan Li Guiyi dan juga merupakan raja yang baru dipromosikan. Adapun Raja Phoenix yang jatuh, dia adalah eksistensi yang bahkan lebih ajaib. Dia bukan seorang raja, tetapi dengan bakat mengerikan dari klan Phoenix, dia dapat bertarung melawan raja dan makhluk abadi yang sebenarnya. Jika kita terus berada di ruang dan waktu ini, seluruh langit dan daratan asing akan runtuh. Kaisar Abadi mendengus dingin. Mau bertarung? Raja Wushang mengarahkan tombaknya, dan cahaya terang menyinari kegelapan. Jika kamu tetap tinggal di sini, tanah asingmu akan hancur. Kaisar Ilahi berubah menjadi cahaya ilahi dan langsung menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah daratan hampa yang luas muncul, itulah medan pertempuran sesungguhnya bagi para dewa. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Dewa Abadi Lietian adalah orang pertama yang memasuki medan perang Dewa Abadi dan sepenuhnya melepaskan kekuatan Dewa Abadi. Segera setelah itu, Master Abadi King Yun, Kaisar Abadi, Kaisar Ilahi, dan Li Guiyi juga memasuki medan perang Master Abadi. Di negeri asing yang gelap, Raja Wushang dan Raja Ye tertawa terbahak-bahak, yang satu memegang tombak dan yang lainnya memegang pedang iblis keputusasaan. Senjataku haus dan lapar, hanya dengan meminum darah Dewa Abadi, rohnya yang sebenarnya bisa tenang. Setelah itu, 2 raja terkuat dari negeri asing juga melangkah ke medan perang Dewa Abadi. Raja Hantu, Raja Iblis Agung, dan Raja 9 Meter tertawa dan mengikuti. Raja Phoenix yang jatuh menebas tubuh burung Phoenix, langit dan bumi runtuh, dan api sejati Phoenix yang mengerikan serta mata langit Phoenix yang tak tertandingi melonjak. Mereka bukanlah dewa abadi tetapi dapat bertarung melawan mereka, yang menunjukkan betapa kuatnya klan Phoenix. Bab 1944, Penargetan. Semua dewa abadi memasuki medan pertempuran dewa abadi jauh di dalam kehampaan, yang membuat para pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati di 2 dunia bernapas lega. Di hadapan seorang dewa sejati, semua dewa sejati dan dewa setengah langkah teratas tidak lebih dari semut. Apakah kita akan memulai perang? Seorang mayat hidup mendengus dingin. Di dunia besar alam semesta, banyak dewa sejati berhenti. Karena dewa abadi sedang bertempur dalam pertempuran besar, mereka tidak perlu memulai pertempuran besar lagi. Dan jelaslah bahwa negeri asing memiliki keunggulan absolut, tidak hanya dalam jumlah makhluk abadi, tetapi juga dalam jumlah makhluk abadi sejati. Orang-orang kuat di tanah asing yang gelap jauh lebih kuat daripada mereka yang ada di surga. Jika perang benar-benar terjadi, Zutian mungkin akan menderita kerugian besar. Para penguasa abadi sedang bertarung, dan kita tidak tahu hasilnya. Apakah Anda benar-benar ingin memulai perang? Guru Li dari Sekte Taixuan bertanya dengan suara tegas. Duniaku selalu menghormati tradisi. Cepat atau lambat, kita akan berperang dengan duniamu, tetapi sekarang belum saatnya. Seorang mayat hidup yang kuat menanggapi dengan dingin. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mundur sekarang? Guru Li menyarankan. Negeri asing yang gelap sebenarnya tidak menginginkan perang antara 2 dunia dengan surga saat ini. Mendengar Guru Li mengatakan ini, ke-10 dewa itu juga menyatakan persetujuan mereka. Tetapi ada syaratnya, yaitu membawa Aiden pergi.
Pada saat ini, Aiden berada di bawah tekanan para ahli tingkat dewa sejati dari kedua alam. Dia tidak dapat bergerak dan terpaku di udara. Dua sinar cahaya hitam dan putih muncul dari tubuhnya. Dari sudut pandang surga, Aiden memiliki sumber kegelapan yang sangat besar. Namun banyak orang kuat seperti 7 jenderal besar dari Sekte Kaisar Ilahi, Putri Gunung Abadi, penguasa Sekte Tain, Klan Taiyan, dan Kota Kekaisaran Pusat semuanya mengetahuinya. Aiden adalah seorang kultivator sejati dari surga dan tidak ada hubungannya dengan kegelapan. Tetapi kecuali klan Ilahi Taiyan, semua kekuatan ini memiliki kebencian yang mendalam terhadap Aiden. Orang-orang dari Gunung Abadi ingin menyingkirkan Aiden secepatnya, sementara orang-orang dari Sekte Kaisar Ilahi tidak ingin Aiden mati untuk sementara waktu dan ingin membawanya kembali ke Sekte Kaisar Ilahi untuk penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk Istana Surgawi Kuno. Pemimpin Sekte Tain memiliki ide yang sama dengan Gunung Abadi dan tidak sabar untuk menangkap Aiden dan menyiksanya dengan kejam. Tetapi klan Ilahi Taiyan dan Kota Kekaisaran Pusat ingin melindungi Aiden. Adapun negeri asing gelap, kekuatan gelap yang mengalir dalam tubuh Aiden adalah sumber kegelapan, yang merupakan kekuatan Kaisar Kuno negeri asing gelap, Kaisar Malam Gelap. Kaisar Malam Kegelapan terlibat dalam asal-usul negeri asing yang gelap. Banyak orang kuat di negeri asing yang gelap telah mengejar sumber kegelapan sepanjang hidup mereka. Bagi mereka, meski Aiden bukan salah satu dari mereka, ia hampir menjadi salah satu dari mereka. Itulah sebabnya 10 Dewa Abadi di depan mengambil tindakan kolektif untuk melindungi Aiden dan mencegah Sekte Kaisar Ilahi menangkapnya. Pada saat ini, negeri asing yang gelap memiliki keunggulan mutlak dan menekan sisi surga selangkah demi selangkah. Untuk 3 kekuatan teratas, Sekte Teixuan, Tanah Terlarang Alam Semesta, dan Alam Rahasia Kuno, mereka sangat sepakat untuk mengorbankan Aiden sebagai imbalan atas perdamaian antara kedua dunia. Bagi Unding Mountain, kebencian dapat diterima. Namun, hal ini sama sekali tidak dapat diterima oleh Sekte Kaisar Ilahi. Mereka tahu dengan jelas bahwa Aiden telah menguasai Istana Surgawi Kuno dan bahkan mungkin telah memperoleh hukum kekaisaran. Jika kesempatan besar ini terlewatkan, maka kesempatan itu akan hilang sepenuhnya. Namun bagi klan Ilahi Taiyan, Kota Kekaisaran Pusat, Guqianqiu, dan Zuokyu Yiren, tak seorang pun dapat membawa pergi Aiden. Karena kamu percaya bahwa orang ini adalah makhluk kegelapan, bawa saja dia pergi. Kami tidak keberatan. Guru Li telah menjadi pemimpin semua makhluk kuat tingkat abadi di dunia dan membuat keputusan secara langsung. Selama aku di sini, tak seorang pun bisa membawa pergi Aiden. Ketika Patriark Kubah Langit mendengar ini, dia langsung berdiri. Api Ilahi Taiyan yang membara mengalir keluar dari tubuhnya, dan dia bertekad untuk melindungi Aiden dengan segala cara. Tidak seorang pun yang tahu asal-usul Aiden kecuali dia. Putra Dewa Taiyan dan kelima tetua agung pun bangkit untuk melawan mayat hidup. Dan kami juga. Guqianqiu dan Zuokyu Yiren juga berdiri. Dan Kota Kekaisaran Pusatku. 7 Dewa Abadi Kota Kekaisaran juga bangkit berdiri. Para mayat hidup itu agak marah, dan salah satu dari mereka berkata dengan dingin, apakah kalian benar-benar akan memulai perang dunia? Ayo bertarung. Tak seorang pun bisa merebut Aiden. Kata Patriark Tua Langit-Langit dengan nada mendominasi. Dalam kasus ini, perang ini tidak dapat dihindari. Makhluk hidup yang mati memancarkan kekuatan gelap, siap menyerang. Para pria kuat dari 5 kekuatan teratas, Gunung Abadi, Sekte Kaisar Ilahi, Sekte Teixuan, Tanah Terlarang Alam Semesta, dan Alam Rahasia Kuno, marah. Pada saat ini, mereka tidak ingin memulai perang sungguhan dengan negeri alien gelap, karena jelaslah bahwa negeri alien gelap telah menderita kerugian besar bertahun-tahun yang lalu. Tetapi sekarang kekuatan keseluruhannya masih jauh lebih unggul daripada kekuatan di surga, dan jumlah makhluk abadi dan makhluk abadi sejati di surga jauh lebih sedikit daripada di tanah asing yang gelap. Bila perang dimulai secara gegabah, kemungkinan besar akan mendatangkan bencana besar bagi dunia. Lebih dari 30 makhluk hidup muncul dengan kekuatan kolektif mereka, dan kekuatan sihir yang mengerikan mendatangkan malapetaka. Tingkat kekuatan ini cukup untuk menembus alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dan membawa pukulan yang menghancurkan ke surga. Patriark Kubah Langit tidak ambigu. Api Ilahi Taiyan mengalir deras ke seluruh tubuhnya, membakar alam semesta saat dia melangkah maju. Putra Ilahi Taiyan dan 5 tetua agung juga keluar satu demi satu. Guqianqiu, dengan cahaya pedangnya yang menyala-nyala, dan Zuokyu Yiren berdiri kokoh di depan Aiden. 7 dewa sejati dari Kota Kekaisaran juga bergegas keluar dengan bantuan batu kekacauan. Mereka ingin melindungi Aiden dan percaya pada Aiden. Jika Aiden dibawa pergi oleh mayat hidup dari dunia lain, kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi di kehidupan ini. Tepat saat kedua belah pihak hendak terlibat dalam pertempuran sengit, terowongan ruang waktu menuju medan perang abadi sejati telah terkoyak. Makhluk tingkat keabadian sejati dapat melangkah maju kapan saja dan menuju medan pertempuran keabadian sejati. Apakah kamu akan memulai perang antara dua dunia karena orang ini? Guru Li berteriak dengan marah dan menyerang klan Ilahi Taiyan dan Kota Kekaisaran Pusat secara langsung. Jangan bicara omong kosong. Aiden adalah tamu dari klan kita. Aku lebih baik mati daripada membiarkannya dibawa ke negeri asing yang gelap. Sikap pemimpin klan Tianxiong sangat tegas, dan dia tidak akan mempercayai argumen siapapun.
Kekuatannya sangat dahsyat. Di puncak level dewa sejati, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi Master Li, yang merupakan dewa setengah langkah. Ras dewa saya telah lahir untuk perang dan mati untuk perang sejak zaman kuno. Putra Dewa Taiyan mengenakan baju zirah emas, dipenuhi api suci yang berkobar-kobar, dan kekuatan bertarungnya tak tertandingi. Anda harus meninggalkan kebenaran kecil dan meraih kebenaran yang lebih besar. Seorang lelaki tua di alam rahasia kuno berbicara, dan cahaya abadi kuno mengalir di tubuhnya, yang sangat kuat. Bagaimana mungkin kita memulai perang hanya karena satu orang? Lagi pula, memang ada kekuatan gelap di dalam tubuh orang ini. Tidak perlu dikatakan lagi, Aiden adalah murid Pavilion Changlanku, bukan makhluk gelap yang kau bicarakan. Gu Qianqiu sangat mendominasi. Kali ini dia telah menjelajahi dunia yang tak terhitung jumlahnya dan datang ke sini untuk pertama kalinya. Awalnya dia datang untuk melawan makhluk-makhluk gelap, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Zuo Qiu Yiren lebih belak-belakan. Meskipun dia terluka parah, kekuatan perinya sudah melonjak, dan sikapnya berbicara sendiri. Li Zhenren mencibir dan berteriak langsung ke empat kekuatan utama lainnya, semuanya, tampaknya klan ilahi Taiyan dan kota kekaisaran pusat bertekad untuk melindungi orang ini dan memprovokasi perang antara dua alam. Untuk melawan agresi asing, pertama-tama kita harus menstabilkan negara. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk sepenuhnya menekan klan Dewa Taiyan dan kota kekaisaran? Bab 1945, Pertikaian Internal. Guru Li benar sekali. Orang-orang kuat dari Gunung Abadi segera menanggapi. 7 jenderal besar dari Sekte Kaisar Ilahi masih ragu-ragu. Mereka tidak ingin Aiden dibawa pergi. Jika Aiden tetap di surga, mungkin masih ada kesempatan. Begitu Aiden memasuki negeri asing, dia akan kehilangan kesempatan sepenuhnya. Di tanah terlarang di alam semesta, orang-orang kuat di alam rahasia kuno menggelengkan kepala, dan aura mereka mulai muncul. Klan Taiyan adalah klan dewa kuno yang telah memberikan kontribusi besar bagi surga. Kota kekaisaran adalah pusat dari semua dunia. Mengapa Anda bersikeras melakukan ini? Menyerahlah. Tidak perlu memaksa kita untuk bertindak karena satu orang, dan tidak perlu memprovokasi perang antara dua dunia karena satu orang. Patriark tua klan Tianxiong mendengus dingin dan berkata, tidak perlu bicara lebih banyak, kami telah memberitahumu apa maksud kami. Jika kamu menggunakan kekuatanmu untuk mengalahkan orang lain, maka setiap orang di klan ilahi Taiyan tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Jika empat kekuatan utama dari tanah terlarang di alam semesta, alam rahasia kuno, Sekte Taixuan, dan Gunung Abadi bergabung, tidak ada sekte di dunia yang dapat melawan mereka. Untungnya, sikap Sekte Kaisar Ilahi tidak jelas, dan 7 jenderal besar tidak mengungkapkan pandangan mereka juga tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Jika kau pergi sekarang, kau akan aman. Jika tidak, klanmu akan musnah. Orang kuat dari Gunung Abadi berkata dengan dingin. Klan Taiyan memiliki sejarah yang sangat gemilang di masa lalu. Namun seiring berjalannya waktu, anggota suku tersebut semakin berkurang, yang tersisa hanya sang patriark, 5 tetua, putra Taiyan, dan Melissa. Berhentilah bicara omong kosong, orang lain takut pada gunung abadimu, tapi kami tidak takut. Putra Dewa Taiyan menghardik dengan marah. Rekan-rekan Taoisku, tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Karena klan Dewa Taiyan dan kota kekaisaran pusat bertekad untuk melakukan apa yang mereka inginkan dan dengan sengaja memulai perang antara kedua dunia, demi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di surga. Dan berbagai dunia, kita harus bergabung untuk menekan mereka. Guru Li telah berbicara. Sasaran utamanya bukanlah Aiden, melainkan Zuo Qiu Yiren, keturunan Dewa Bela Diri Abadi. Dia hanya menggunakan alasan yang kedengarannya muluk-muluk ini. Peri Zuo Qiu, lindungi Daozi. Gu Qianqiu berteriak dan menjadi orang pertama yang menyerang. Seberkas cahaya pedang membelah keabadian dan menebas langsung ke arah Putri Gunung Abadi. Berani. Orang-orang kuat dari Gunung Abadi menjadi marah dan mulai menggunakan sutra abadi. Keterampilan abadi tertinggi ini diciptakan dengan mengacu pada teknik Phoenix Nirvana. Sinar cahaya abadi menghalangi cahaya pedang. Gu Qianqiu hanya memiliki tingkat kultivasi dewa sejati awal, yang jauh lebih rendah daripada orang-orang kuat di sekte super seperti Gunung Abadi. Gu Qianqiu mengambil tindakan, dan klan Dewa Taiyan, yang dipimpin oleh pemimpin mereka Tianxiong, juga mengambil tindakan. Melihat ini, 7 dewa sejati dari kota kekaisaran pusat mengaktifkan batu kekacauan dan mulai mengambil tindakan juga. Master Li mendengus dingin, dan kekuatan hukum melonjak. Sebagai setengah langkah abadi, ia memiliki kekuatan untuk membunuh seorang abadi sejati hampir seketika. Hanya dengan satu serangan, hukum mengerikan itu langsung menghancurkan tubuh Gu Qianqiu. Patriark tua langit-langit meraung, dan seluruh ruang menghilang dan berubah menjadi bila-bila spasial yang tajam, menebas hukum dengan cepat. Kekosongan alam semesta ditutupi dengan api ilahi, dan para anggota klan Taiyan adalah pejuang alami yang menjadi semakin berani saat mereka bertarung. Semuanya, jangan bertarung keras. Chang Songzi berteriak. Musuh kuat dan kita lemah. 4 kekuatan utama, yaitu Gunung Abadi, Tanah Terlarang Semesta, Alam Rahasia Kuno, dan Sekte Taixuan, memiliki banyak orang kuat. Jika mereka terus berjuang keras, bukan saja Aiden tidak akan terselamatkan, tetapi semua orang kemungkinan besar akan mati. Chang Songzi,
Chu Tianquo dan 6 dewa abadi lainnya bekerja sama untuk mengaktifkan batu kekacauan, yang memancarkan cahaya ilahi berwarna-warni dan membekukan seluruh alam semesta. Dengan Chaos Stone sebagai fondasinya, semua orang bisa melawan 4 kekuatan teratas di jagat raya. Zuo Qiuyiren tidak mengambil tindakan. Dia tetap berada di sisi Aiden untuk melindunginya jika terjadi keadaan darurat. Yang terpenting adalah melawan 7 jenderal besar Sekte Kaisar Ilahi yang mengincarnya dengan penuh nafsu. Aiden merasa sangat tertekan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan semua itu. Dengan kekuatan tahap tengah alam transformasi roh, Gu Qianqiu tidak dapat berpartisipasi dalam perang tingkat dewa sejati. Dia bergegas ke garis depan, dan tubuhnya hancur berulang kali. Karena keduanya adalah dewa abadi, sulit bagi mereka untuk saling memusnahkan jiwa satu sama lain dalam waktu singkat. Untungnya, Chang Songzi mengaktifkan batu kekacauan, dan semua yang abadi berada di bawah perlindungan batu kekacauan, jadi nyawa mereka tidak dalam bahaya untuk sementara waktu. Di sisi negeri asing yang gelap ini, lebih dari 30 mayat hidup berdiri dengan gagah di alam semesta, dan mereka tidak mengambil tindakan. Bagi negeri asing yang gelap, surga adalah dunia ajaib. Makhluk-makhluk yang ada di dunia ini ada yang sangat sakti hingga membuat manusia putus asa, ada pula pendeta yang egois dan suka membunuh sesamanya. Perselisihan internal merupakan ciri utama alam semesta, dan lebih dari 30 makhluk hidup menyaksikan semuanya dengan mata dingin. Tujuan mereka bukanlah untuk menyebabkan perang, melainkan untuk membawa pergi Aiden. Kekuatan sumber gelap dalam tubuh Aiden melibatkan terlalu banyak hal, dan terkait dengan misteri asal-usul negeri asing. Batu kekacauan mekar dengan warna-warna abadi, dan dengan upaya bersama lebih dari 10 dewa sejati termasuk Taiyan Protoss, 7 dewa kota kekaisaran, dan Gu Qianqiu, ia menstabilkan dunia ini. Untuk sementara waktu, meskipun Guru Li secara pribadi memimpin 6 abadi sejati, bersama dengan alam rahasia kuno, tanah terlarang di alam semesta, gunung abadi, dan pemimpin sekte Taiyin, mereka tidak dapat merobek pertahanan batu kekacauan. Apa maksudmu dengan Sekte Kaisar Ilahi? Guru Li memandang ketujuh jenderal besar Kaisar Ilahi yang tetap acuh tak acuh dan mulai memarahi mereka dengan marah. 7 jenderal besar itu agak malu. Mereka sama sekali tidak peduli dengan perang antara kedua dunia. Yang mereka pedulikan adalah istana surgawi kuno. Sekte Kaisar Ilahiku tidak menginginkan pertikaian internal, jadi aku akan pergi terlebih dahulu. Kalian jaga diri kalian sendiri. 7 jenderal besar itu pergi bersama-sama. Batu kekacauan merupakan harta karun terbesar dari kota kekaisaran pusat dan batu spiritual yang telah ada sejak sebelum terciptanya dunia. Pertahanannya tak terkalahkan dan mampu menahan pukulan dari dewa abadi. Dengan bantuan batu kekacauan, mereka berhasil menyamai 4 kekuatan teratas, gunung abadi, tanah terlarang di alam semesta, alam rahasia kuno, dan sekte Taixuan. Batu kekacauan memang harta karun tingkat abadi. Aku khawatir kita tidak bisa menghancurkannya dengan kekuatan kita. Seorang dewa sejati yang kuat di tanah terlarang di alam semesta berseru. Dia melancarkan pukulan yang merobek ribuan sinar dan mengubahnya menjadi cahaya abadi, namun saat mengenai kekacauan, hanya menimbulkan riak kecil saja. Master Li sangat marah. Jika dia tidak menghancurkan pertahanan batu kekacauan, dia tidak akan bisa membunuh Zuo Qiuyiren. Zuo Qiuyiren adalah keturunan dewa abadi Shenwu. Hanya sedikit orang yang tahu tentang dendam antara dewa abadi Shenwu dan sekte Taixuan. Tetapi itu adalah instruksi lisan yang ditinggalkan oleh dewa tertinggi sekte Taixuan sebelum kepergiannya, bahwa semua orang dan hal yang berhubungan dengan Hal Tian harus dibunuh. Guru Li menggerakkan tangannya dengan sekuat tenaga, dan cahaya peri yang membara membentuk diagram Tai Chi yang besar. Diagram Tai Chi ini sangat misterius, memancarkan niat membunuh yang mengerikan yang dapat melenyapkan semua jalan, dan ada suara samar hukum waktu yang menari. Diagram Tai Chi tersusun dari hukum-hukum, dan berputar langsung ke arah batu kekacauan dengan kekuatan tak terbatas. Hukum berjatuhan bagai hujan lebat, membombardir kekacauan. Batu kekacauan itu memancarkan cahaya ilahi berwarna-warni yang abadi dan bertahan dari gelombang demi gelombang serangan, tetapi tetap sangat tangguh. Jelaslah, bahkan jika 4 kekuatan teratas di alam semesta bergabung, dengan tambahan dewa setengah langkah Li Zhenren dan Master Sekte Dewa setengah langkah Taiyin, mereka tetap tidak akan mampu menembus pertahanan batu kekacauan. Bersambung.